Halo semua, jumpa lagi di channel Babel Family. Kali ini kita sudah sampai di part kelima dari trip kita di Dieng. Destinasi wisata yang akan kita bahas kali ini adalah Kawah Sikidang. Dataran tinggi Dieng yang menyimpan banyak pesona merupakan gunung api raksasa yang memiliki banyak kawah aktif seperti Kawah Sinila dan juga Kawah Sikidang. Berlokasi di Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, akses ke lokasi kawah ini sangat mudah dijangkau dan tidak jauh dari Candi Arjuna. Jam buka kawah ini dimulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk harga tiketnya adalah 20.000 sampai 25.000, itu udah include tiket kawah dan juga Candi Arjuna. Untuk area parkir sangat luas ya dan menampung banyak mobil dan juga motor. Namun untuk parkiran mobil kita tidak sempat men-shoot semuanya. Adapun untuk anak-anak usia di bawah 2 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam kawasan kawah dikarenakan mengandung belerang yang mungkin tidak baik untuk anak-anak. Kawah Sikidang ini merupakan destinasi wisata yang sangat fenomenal di Dieng dan diberi nama Sikidang yang memiliki arti kidang atau kijang. Kawasan Kawah Sikidang sekarang sudah memiliki wajah baru ya, sudah ada jalan yang tertata dengan rapi dan juga jembatan yang disebut dengan Jembatan Kayangan. Jadi pengunjung akan lebih aman untuk mengelilingi kawasan wisata ini. Jembatan kayu ini memiliki panjang 1 km dan kita juga bisa mengelilingi kawasan ini dengan lebih teratur dan tidak bertumpuk ya, karena dari pintu gerbang akan dibimbing untuk menuju ke taman, lalu ke kawah utama, hingga akhirnya menuju ke pintu keluar. Area pertama yang akan kita temui adalah area taman yang berada di sebelah kanan. Karena di sebelah kirinya itu ada pepohonan dan juga ada pergola. Sementara jika ingin langsung ke kawahnya, kita tinggal berjalan lurus mengikuti jembatan. Dari pintu masuk, kita harus berjalan kurang lebih 1 km untuk menuju kawah utama. Dan dari sini sudah mulai terlihat kawah utamanya itu yang ada asapnya ya. Sebelum ke kawah utama, Kak Karissa dan Kak Virial ingin bermain-main di area tamannya dulu. Kawah ini dinamakan Kawah Sikidang dikarenakan memiliki keunikan ya. Jadi kawah ini sering berpindah-pindah. Dimana kawah utamanya itu biasanya 4 tahun sekali akan berpindah. Disebabkan karena terjadinya reaksi alam yang membuat kawah-kawah ini berpindah-pindah. Reaksi alam seperti apa yang menyebabkan kawah ini berpindah? Tonton terus video kita ya, nanti akan dijelaskan. Nah, setelah dari taman, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita untuk lebih mendekat kepada kawah utamanya. Jangan lupa untuk memakai masker karena bau belerang di sini cukup menyengat ya. Dan di sini juga tidak boleh merokok. Karena percikan api rokok bisa saja membuat kebakaran di tempat ini. Jadi memang agak
rawan untuk merokok di sini. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Namun walaupun masih aktif, kawah ini tetap aman dikunjungi. Tapi harus tetap waspada ya, karena di tanah-tanahnya ini terkadang ada asap yang muncul dari dalam tanah yang agak basah gitu, dan itu rapuh sekali dan agak rawan amblas tanahnya. Jadi ketika kita berjalan di tengah-tengahnya ini melewati jembatan, itu kita harus hati-hati banget, jangan sampai menginjak tanah yang basah yang mengeluarkan asap kecil. Ini dia kawah utama dari Kawah Sikidang. Berbeda dengan kawah-kawah lainnya yang umumnya berada di puncak gunung, untuk Kawah Sikidang dan Sinila ini justru berada di daerah daratan yang datar, sehingga wisatawan menjadi lebih mudah untuk menjangkau lokasi dan bibir kawah. Dari bibir kawah kita bisa melihat aktivitas vulkanik yang jarang bisa didapatkan di tempat lain, seperti semburan lumpur dan juga asap. Bisa kita saksikan ya, Kawah Sikidang ini seperti kolam besar dengan air bercampur lumpur yang berwarna keabuan yang terus menggelegak. Sangat jelas terlihat ya. Dan kita dilarang mendekat ke kawahnya karena kawah ini panas ya, cukup panas, memiliki suhu 98 derajat. Karena itulah diberi batas pagar di sini. Bau belerang di sini juga cukup menyengat, sehingga jangan sampai melepas masker kalian ya. Untuk batas kunjungan juga dibatasi, maksimal itu 2 jam. Keunikan dari Kawah Sikidang ini, kawah utamanya ini selalu berpindah-pindah ya, dan biasanya itu 4 tahun sekali. Jadi seolah-olah kawahnya ini meloncat-loncat mencari tempat lain. Mungkin karena memang reaksi alam ya, jadi kawah lamanya itu membentuk sebuah lubang, lalu mengering, lalu muncul lagi kepulan-kepulan asap di tempat lain yang membentuk kawah baru. Dan sekarang kawah utamanya berada di belakang seperti yang kita lihat. Oke, sekarang akan kita jelaskan ya mengapa Kawah Sikidang ini bisa berpindah-pindah membentuk kawah baru. Jadi karena Kawah Sikidang ini memang terletak di gunung yang masih aktif, kawah ini memiliki dapur magma di dalam perut bumi. Dari dapur magma ini menghasilkan panas dan energi dengan tekanan yang sangat kuat, yang jika mencapai puncak akan terjadi kawah baru. Itulah sebabnya mengapa Kawah Sikidang ini berpindah-pindah. Selain penjelasan ilmiah, terdapat juga legenda yang sangat terkenal tentang terjadinya Kawah Sikidang ini. Jadi, pada zaman dahulu itu ada putri raja yang sangat cantik yang bernama Putri Sintadewi, yang kecantikannya tuh terkenal kemana-mana, tapi tidak ada pemuda yang bisa menikahinya, dikarenakan sang putri mengajukan mas kawin dengan jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh para pemuda. Namun ada satu pangeran yang bernama Kidang Garungan. Pangeran ini cukup kaya. Pangeran ini tertarik dengan sang putri dan bisa memenuhi persyaratan mas kawin yang diajukan sang putri. Ia pun mengutus utusannya untuk menyampaikan maksud pinangannya. Sang putri pun menerima lamaran sang pangeran karena sang putri berpikir bahwa pangeran yang kaya raya pastinya memiliki wajah yang tampan. Namun menjelang hari pernikahannya, sang putri sangat kaget sekali begitu bertemu dengan Pangeran Kidang Garungan. Ternyata Pangeran Kidang ini adalah pangeran yang memiliki tubuh manusia namun memiliki wajah seperti kijang, bertanduk gitu. Putri Sintadewi pun berpikir keras bagaimana caranya untuk menggagalkan pernikahannya. Akhirnya ia pun menambah satu persyaratan lagi agar Pangeran Kidang ini mau membuatkan sumur yang sangat besar bagi warganya dalam waktu 1 malam. Karena Pangeran Kidang Garungan ini memiliki kesaktian, ia pun menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Putri Sintadewi. Pangeran Kidang pun mulai membuat sumur
dengan tangan dan juga tanduknya. Ketika sumur yang dibuatnya itu hampir selesai dan sang putri ini bingung gimana caranya untuk menggagalkan usaha sang pangeran. Akhirnya sang putri pun menyuruh pengawalnya untuk mengubur hidup-hidup sang pangeran ini yang tengah menggali di dasar tanah. Nyaris terkubur hidup-hidup dengan tanah, sang pangeran yang memiliki kekuatan pun meledakkan tanah itu. Namun para pengawal sang putri terus mengubur sang pangeran kembali hingga akhirnya pangeran itu meninggal hidup-hidup terkubur di dalam sumur yang dibuatnya. Kemudian dari sumur itu timbul ledakan yang akhirnya terbentuklah kawah Sikidang. Dan Pangeran Kidang Garungan pun mengutuk keturunan dari Putri Sintadewi itu berambut gimbal. Itulah asal-usul anak gimbal versi legenda Kawah Sikidang dan terbentuknya Kawah Sikidang. Yang pastinya sekarang kawasan ini menjadi destinasi wisata yang menarik banyak wisatawan karena keunikan kawahnya yang sering berpindah-pindah dan juga keindahan panorama alam yang bisa kita saksikan dan bisa kita nikmati di Kawah Sikidang ini. Oke teman-teman, itulah asal-usul Kawah Sikidang jika dilihat dari alasan ilmiahnya dan juga dari legendanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi informasi yang cukup jelas bagi kalian. Oh ya, untuk trip eksplorasi kita di Dieng dari part 1 yaitu sunrise di Batu Angkruk, part 2-nya sarapan dengan view terbaik di Dieng yaitu di Gardu Pandang Tieng, dan part ketiganya mengenai Candi Arjuna, serta part keempatnya mengenai Batu Ratapan Angin bisa kalian lihat di playlist kita ya, dan linknya juga kita cantumin di description box. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu keluar dari objek wisata Kawah Sikidang. Dan di sini berjejer banyak toko-toko oleh-oleh ya, yang bisa kalian beli di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Sekedar informasi aja, ketika kalian keluar dari pintu Kawah Sikidang dan menuju parkiran, kalian akan melewati ruko-ruko ini dan akan diputar kurang lebih 10 kali putaran, yang lumayan cukup capek sih ya kita berjalannya. Kapan nih sampai ke parkirannya? Tapi nggak apa-apa, kalian bisa sambil cuci mata dan sambil belanja-belanja di sini karena harga-harga makanan dan oleh-oleh di sini cukup terjangkau. Oke teman-teman, cukup sekian review dari kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di review-review kita selanjutnya. Bye-bye.